Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani biulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Ad-Durrun Nafis, yaitu sudah sampai pada halaman 30. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daurini amin ya rabbal alamin. Ya, penjelasan kitab Durrun Nafis masih terkait dengan ilmu hakikat, ya, di mana ilmu hakikat ini termasuk ilmu rahasia ketuhanan. Selanjutnya Syekh Nafis, ya, menyampaikan syahdan, ya, maka ketahui, ya, daripada yang tersebut itu bahwa ada ilmu yang disuruh sembunyikan akan dia oleh Allah dan Rasulnya kepada bukan ahlinya dengan dalil Quran dan hadis Nabi dan asar sahabat dan perkataan ulama yang tersebut itu, maka batalah perkataan orang yang mengatakan bahwasanya tiada bagi Nabi dan ulama itu menyembunyikan ilmu dengan dalil yang tersebut itu. Maksud penjelasan Syekh Nafis di sini bahwa ilmu hakikat ini ilmu terkait rahasia ketuhanan, atau juga disebut ilmu batin. Nah, di dalam memahami ilmu hakikat ini, ya, ternyata ada etikanya, ada adabnya. Terkait ilmu syariat, ya, boleh disampaikan, ya, kepada siapapun secara terbuka. Adapun ilmu hakikat, ya, ini sifatnya segmented, terbatas bagi orang-orang yang memiliki frekuensi pemahaman yang bisa menerima ilmu hakikat. Sebab tidak semua orang bisa memahami ilmu ini. Karena itu Syekh Nafis menyampaikan bahwa para nabi, ya, termasuk juga para sahabat dan para ulama muhaqqiqin menyampaikan bahwa ilmu hakikat ini hanya bisa disampaikan kepada ahlinya. Nah, di sini maksudnya yang menyampaikan juga ahlinya yang sudah paham tentang peta ilmu hakikat, ya, konstruksinya. Begitu juga yang ngaji atau yang belajar ilmu ini, juga frekuensi batiniahnya harus dalam frekuensi yang sama, gitu. Nah, ciri-cirinya dapat dilihat indikasinya. Ketika ada uraian-uraian ilmu hakikat, itu batinnya merasakan kompatibel, ya, kalau bahasa komputer. Itu merasakan kecocokan. Loh, ini kan ilmu yang saya cari. Loh,
ini kok pas sekali, oh ini kok bagus sekali gitu. Ini indikatornya itu. Tapi bagi orang yang tidak memiliki frekuensi yang sama, itu ya dia defensif, menolak. Ini ilmu apaan ini? Mana hadisnya, mana ayatnya gitu. Bahkan langsung curiga, jangan-jangan ini ilmu sesat gitu. Nah, kemudian selanjutnya ketika mendengarkan juga tidak masuk, artinya tidak mempunyai pemahaman soal ilmu ini. Nah, istilahnya dengan kata lain pusing ya. Nah, ini berarti orang tersebut tidak memiliki frekuensi yang sama dalam memahami ilmu hakikat itu. Jadi yang perlu saya tekankan bahwa dalam belajar ilmu hakikat ya, syaratnya tadi yang menyampaikan ya, adalah orang yang sudah paham dan ahli ya ciri-cirinya ya dalam menyampaikan itu bisa dipahami, dalam prakteknya pun juga tepat ya, presisi, tidak menimbulkan masalah, gejolak, dan juga tidak terjadi kontroversi gitu. Dan juga bisa memposisikan secara tepat gitu. Karena ilmu ini ya tidak sebagaimana ilmu syariat lainnya, karena ilmu ini sifatnya terbatas. Maka siapapun yang mendapatkan anugerah rizki rohani gitu ya, maka frekuensi rohaninya juga mudah untuk bisa menerima ajaran-ajaran hakikat ini gitu. Nah, ini rezeki tidak semua orang dapat itu. Misalnya ada ulama, ada kiai, dia ahli baca kitab kuning. Ya, ketika diuraikan ilmu hakikat belum tentu bisa menerima. Itu apalagi kalau sudah dia defensif, merasa segala-galanya, merasa alim, maka semakin sulit untuk bisa menerima ilmu hakikat ini gitu. Jadi ilmu ini yang sifatnya segmentasi tadi, terbatas, dan sifatnya itu harus disembunyikan, memang sudah dijelaskan ya dasar hadisnya ya, kemudian juga makalah atau asarus sahabat ya, dan juga makalah-makalah para ulama ini gitu. Nah, bermula ilmu yang disembunyikan itu yaitu ilmu hakikat ya. Tiada harus sekali-sekali bagi salik bahwa membaca ia akan kitab ilmu hakikat sebelum tetap di dalam ilmu syariat. Nah, ini ada penekanan lagi. Siapa yang boleh belajar ilmu hakikat? Oleh mu'alif dijelaskan ya, bahwa orang yang boleh membaca kitab ilmu hakikat itu harus tahqiq dulu dalam ilmu syariat dan thariqahnya. Itu ada syarat, harus tahqiq dulu dalam ilmu syariat. Syariat itu ilmu lahiriah, ilmu fikih ya, ilmu yang berkaitan dengan hukum ya. Dia paham betul hadis, dalil, argumentasi ya soal hukum ya, itu memahami peta keilmuan syariat. Ini penting. Sebab kalau orang belajar ilmu hakikat tidak memiliki basic syariat yang kuat ya, nanti akhirnya nabrak-nabrak aturan syariat gitu. Tapi kalau orang yang sudah paham ya, basicnya pondasinya ilmu syariatnya kuat, oh dia ngerti mana yang boleh, mana yang tidak. Itu kenapa banyak sekali orang yang belajar ilmu hakikat
kemudian nabrak-nabrak pagar, ya akhirnya menjadi kontroversi dan menimbulkan masalah, ya karena basic syariatnya tidak kokoh. Ini maka mu'alif menjelaskan, ya sebelum belajar ilmu hakikat, dasarnya adalah dia sudah memiliki kekokohan di dalam ilmu syariat ini. Tapi ya terkadang ya banyak sekali orang-orang yang baru mengenal Islam, kemudian karena rezekinya itu mendapatkan anugerah ilmu hakikat, juga diberikan kemudahan memahami. Ya, contoh misalnya dia sebelumnya adalah pendosa, kemudian tiba-tiba sadar, tobat, terus dilalahnya ngaji ilmu hakikat, dan ketika ilmu ngaji hakikat ternyata masuk. Lah, seperti ini banyak sekali dialami ya orang-orang yang mendapatkan pintu hidayah, kemudian dia terus mendapatkan anugerah taufik bisa memahami ilmu hakikat. Nah, bagi seorang mursyid ya ketika mempunyai murid yang karakternya seperti ini, jadi murid ini kan ada karakternya yang memang tertib syariatnya, ya ngajinya tertib, mulai dari ilmu fikih ya, dari yang paling pemula, menengah sampai atas itu dia paham. Tapi ada juga ya orang yang belajar ilmu tarekat atau ilmu tasawuf ini terkadang dia dari pendosa, maaf istilahnya, dia dari preman, kemudian mendapatkan anugerah hidayah, taufik, terus cocok, batiniahnya itu cocok dengan kajian-kajian hakikat. Lah, apakah mereka dilarang? Nah, bagi seorang guru yang paham, tidak, ya dibiarkan mereka untuk memahami, tapi dengan catatan dia harus tertib di dalam prakteknya. Jangan sampai dia yang masih blong, tidak memiliki ilmu syariat, kemudian menafsirkan dengan analisis sendiri. Ini bahaya. Seperti yang terjadi pada murid-muridnya Syekh Siti Jenar. Itu kan ilmu syariatnya blong, kosong, kemudian belajar ilmu hakikat, terus dia menafsirkan sesuai dengan pemahamannya. Ya akhirnya menimbulkan masalah. Akhirnya menafsirkan ayat sesuai dengan pemahaman dia yang tidak memahami konstruksi ayat tersebut. Nah, ini terjadi gitu. Maka kalau ada orang yang latar belakangnya tadi ya pendosa kemudian bertobat, maka seorang guru yang paham ya pasti murid ini akan diberikan bimbingan ya supaya ngikuti aturan syariat dengan baik. Jangan sekali-sekali melakukan pelanggaran terhadap syariat. Gitu. Artinya waktunya sholat juga harus sholat, ya. Waktunya jamaah juga harus jamaah. Waktunya kerja harus kerja, ya. Waktunya bermasyarakat dia harus bermasyarakat. Jadi tidak menampakkan ya inklusif. Ya. Jadi dia harus menampakkan diri dengan sifat yang terbuka. Ya, tidak eksklusif ya. Eksklusif itu tertutup ya. Kalau inklusif itu terbuka gitu. Sebab kalau orang-orang yang lagi belajar kemudian langsung ke hakikat, ini ya problemnya tadi kalau mabuknya kebablasan itu ya bisa kemana-mana itu penafsirannya. Jadi penafsirannya ini penafsiran yang tidak dipagari dengan syariat yang berdasarkan pada Quran dan hadis itu. Di dalam ilmu syariat dan ilmu thariqah. Nah, ilmu thariqah ini juga penting ya. Bagi salik yang sudah berbaiat thariqah ya,
apapun thariqahnya, yang penting muktabaroh ya. Kenapa harus muktabaroh ya? Supaya memiliki pegangan yang kokoh itu. Ya, kalau gurunya itu mendapatkan kaifiat zikir thariqah dari guru sebelumnya secara mutasil ya, dan dia mengalami sebuah proses suluk, dan guru sebelumnya juga mendapatkan bimbingan dari guru sebelumnya, terus sampai ke atas hingga Rasulullah SAW. Ini maksudnya supaya kita yang hidup pada zaman sekarang ini memiliki keyakinan bahwa apa yang saya amalkan ini sumbernya jelas, rujukannya jelas, yaitu guru yang dibimbing oleh guru terus secara menerus sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga potensi untuk terjadi penyimpangan itu kecil. Potensi untuk menimbulkan keraguan itu kecil. Karena dari sumber yang jelas. Ini yang dimaksud kenapa harus memilih tarekat yang muktabaroh itu. Ketika sudah masuk ilmu tarekat ya, itu pasti akan ya dibaiat oleh seorang guru dan juga diberikan kaifiat zikir ya. Tentu ini disesuaikan dengan tarekahnya. Kalau Naksabandiyah itu ya ismudzat lebih dulu, yaitu Allah ya. Kemudian setelah itu juga ada zikir nafi isbat. Nah, sedangkan tarekat Qadariyah, Satariyah, kemudian ada juga yang dibawa oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, Kholwatiyah yang berkembang di Makassar. Ada juga Kholwatiyah yang dibawa oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani yang berkembang di Palembang. Itu juga zikirnya dimulai dari nafi isbat, dan semuanya ya memiliki silsilah atau sanad mutasil hingga Rasulullah SAW. Karena yang demikian itu membawa jatuh di dalam sesat. Ini maksudnya kekhawatiran mu'alif ya. Kalau ngaji hakikat, apalagi ngaji hanya bersumber dari bacaan tanpa mempunyai guru. Kemudian juga ada keterbatasan dengan memahami ayat Al-Quran dan hadis atau landasan-landasan hukum. Ya, maka ini dikhawatirkan ya potensi penyimpangan sangat tinggi sekali. Gitu. Dan ini juga bisa disurvei apa istilahnya di lapangan ya. Banyaknya pengaduan dari masyarakat ya terhadap ajaran-ajaran yang aneh-aneh, ya, ajaran yang menyimpang. Itu kalau diteliti, dikaji ya, tokohnya, latar belakang tokohnya, itu pasti ya banyak terungkap ya latar belakang, oh ternyata bukan dari kalangan santri. Artinya tidak memiliki riwayat pendidikan yang baik untuk memahami ilmu-ilmu agama, mulai dari yang dasar sampai yang tingkat tinggi. Nah, kemudian juga memiliki keterbatasan memahami kalimat-kalimat yang berbahasa Arab karena tidak paham nahwu shorof, dan juga tidak memahami kaidah-kaidah usul fiqh ya, atau ilmu balaghah, ilmu mantik dan ilmu lainnya. Lah, ini yang dimaksud oleh mu'alif. Kalau dia tidak memiliki basic pondasi keilmuan yang kokoh tadi, ini potensi untuk menyimpang itu sangat tinggi sekali. Gitu. Kemudian selanjutnya
Dan sebelum talaki daripada guru yang ahlinya, yang wasil lagi mursyid kamil mukamil. Nah, ini. Jadi tambahannya yang pertama harus ya memiliki pondasi syariat yang kokoh dan juga ilmu thariqah. Kemudian yang ketiga bertemu dengan seorang guru yang ahlinya ya, atau yang disebut dengan mursyid kamil mukamil. Maksud mursyid kamil mukamil yaitu mursyid yang sempurna ya, secara ilmu lahir yaitu ilmu syariat ya, ilmu syariatnya mapan, kemudian thariqahnya mapan, kemudian hakikatnya mapan. Mukamil ya itu sudah merasakan ya apa yang dipahami dalam ilmu hakikat ya, kemudian juga sudah mengalami merasakan peristiwa-peristiwa rohani gitu ya. Ini yang disebut ilmu zauq ya, ilmu rasa. Jadi sempurna lahir dan batin. Ya, jadi kamil yang pertama itu sempurna dari sisi ilmu lahiriah ya dan batiniah, mulai dari syariatnya, kemudian thariqahnya dan hakikatnya. Nah, itu memiliki pemahaman yang kafah yang sempurna. Kemudian mukamil ya, dia pelaku, pengamal, ahli thariqah dan merasakan ya secara zauq, secara rasa, dan diberikan dengan anugerah oleh Allah kasaf, yaitu memiliki pandangan ya, mata batin atau pandangan yang hakiki terhadap melihat wujud itu. Nah, dan juga merasakan pengalaman-pengalaman rohani itu. Maka seorang guru yang demikian ini baru memiliki kriteria kamil mukamil itu. Bagaimana dengan guru ya, misalnya ada orang yang latar belakangnya tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji, kemudian tapi tiba-tiba ahli di dalam ilmu hakikat misalnya. Apakah ini masuk kamil mukamil? Ya menurut penjelasan di sini ya tidak sempurna. Pasti apa? Kalau tidak kamil mukamil dari aspek syariat, pasti ajarannya aneh-aneh gitu. Walaupun dia hakikatnya bagus, tapi karena background keilmuan syariatnya tidak utuh, pasti nanti akan menimbulkan yaitu ajaran yang aneh-aneh yang tidak diajarkan oleh para sufi yang lain. Itu sebab apa? Sebab keterbatasan pemahaman tadi. Sehingga dia seolah-olah karena merasa diri sebagai seorang rohani gitu, kemudian dia membuat sebuah istihad. Nah, padahal kalau orang beristihad ini kan memiliki perangkat persyaratan yang sangat ketat gitu. Maka akhirnya apa? Sering sekali menimbulkan masalah. Itu bisa dicek ya, bisa disurvei. Kalau ada orang mengajarkan ilmu hakikat kemudian kok menimbulkan kontroversi, kemudian menimbulkan masalah ya, itu bisa dicek ya, pasti ini ada yang tidak pas, pasti ada yang tidak presisi. Kenapa tidak pas, tidak presisi? Karena pemahaman konstruksi soal syariat hakikat tarikat ini belum dipahami secara utuh. Gitu. Nah, sehingga potensi menimbulkan salah paham, apalagi kalau sudah berbahaya lagi, dikultuskan, dianggap sebagai wali. Nah, ini yang potensi untuk tergelincir semakin jauh dari jalan kebenaran ini sangat mungkin terjadi. Nah, ini maka mu'alif ini
memberikan penjelasan yang detail seperti ini supaya para salik ya terutama di zaman sekarang ini bisa memilah secara benar, secara betul. Itu. Dan sebelum kuat fahamnya pada menerima ilmu hakikat itu. Jadi kenapa kok harus persyaratan yang ini harus ada, harus kuat pahamnya pada menerima ilmu hakikat. Karena ini tidak semua orang bisa menerima ini. Contoh tadi yang saya sebutkan, ada orang murid ahli fikih, alim, baca kitabnya bagus, semuanya bagus. Karena tidak memperoleh anugerah ilmu hakikat, itu tertolak. Ya, nggak bisa menerima. Ini ajaran apaan? Zuknya juga sulit untuk bisa nembus ke wilayah batiniahnya. Ini kenapa? Karena rezekinya tidak sampai memperoleh anugerah ilmu batiniah ini, gitu. Makanya tadi saya katakan kadang yang pendosa itu ada potensi bisa menerima hakikat karena bisa jadi dia ya waktu dia nakal istilahnya jadi pendosa itu sudah kenyang dengan pengalaman hidup. Ya, ketika diurai seorang guru ya, soal hakikat itu lebih cepat masuk karena pengalaman lapangan, pengalaman hidup dia sudah kenyang. Nah, kemudian menjelaskan oh ini toh teori ilmunya itu. Nah, baru dia bisa mantuk-mantuk menerima. Tapi kalau hanya tadi ya basicnya ilmu syariat toh itu kadang sulit. Nah, maka beruntung orang yang memiliki latar belakang ilmu syariatnya bagus kemudian bisa menerima ilmu hakikat. Ini yang paling ideal. Jadi Quran hadisnya bagus, pemahaman soal perangkat keilmuan bagus, kemudian frekuensi rohani juga bisa menerima hakikat. Nah, ini anugerah yang istimewa kalau seandainya bisa mendapatkan, memperoleh dua hal ini. Karena tadi seringkali ada yang diberikan satu sisi lain menolak. Itu. Dan jangan pula ya setelah paham ilmu hakikat tanpa kontrol seorang guru, tanpa mengikuti arahan seorang guru kemudian menafsirkan sendiri. Nah, ini juga potensi untuk aneh-aneh dan menyimpang ini juga tinggi. Gitu. Maka kalau belajar ilmu hakikat tuntaskan pemahamannya. Ya sampai benar-benar kalau melihat konstruksi gajah, bentuk gajah itu utuh. Tahu belalainya di mana, ekornya di mana, kakinya di mana, itu secara utuh ngerti. Itu. Jangan sampai belajar ilmu hakikat ini yang sering mengundang masalah. Ya, ketika ngaji gurunya jelasin ekor, ya, setelah itu nggak ngaji, kemudian dia mulai punya penafsiran, oh gajah itu kecil. Nah, ini contoh. Ini orang yang belum paham ilmu hakikat, kemudian dia menafsirkan sendiri, kemudian dia mencoba ya istilahnya berani tampil beda, ya padahal dia tidak memahami konstruksi gambaran gajah secara utuh itu. Aduh, jadi harus paham ya dalam menerima ilmu hakikat itu. Karena tadi tidak semua orang itu langsung klik dengan ilmu hakikat. Itu pasti ada penolakan akalnya, pasti ya tidak mudah menerima, itu ada. Itu. Ya, sebab yang demikian itu dapat membawa jatuh dalam kesesatan. Nah, ini yang harus dipahami betul. Kalau persyaratan-persyaratan tadi itu tidak dipenuhin, ya itu potensi untuk sesat itu tinggi. Contoh, tidak memiliki basic keilmuan syariat yang utuh, thariqah yang
ya muktabaroh ya, kemudian guru yang kamil mukamil ya, yang sudah merasakan, yang memiliki ilmu yang komplit lahir batin dan sudah merasakan ya. Kemudian murid ini juga sudah siap untuk menerima ilmu hakikat. Maka kalau persyaratan ini dipenuhi, insya Allah aman. Tapi kalau tidak dipenuhi, maka di sini dikhawatirkan oleh mu'alif potensi untuk sesat menyimpang itu sangat tinggi sekali. Gitu. Maka kalau ada orang aneh-aneh ajarannya, kemudian ya ternyata dilihat nggak pernah sholat misalnya, tapi omongannya selalu hakikat. Nah ini indikasinya di sini. Kalau orang ahli hakikat kok sudah mulai ya terbuka menampilkan dirinya tidak sholat, ini sudah mulai keluar dari nasihat atau bimbingan Nabi besar Muhammad SAW dan asharus sahabat dan makolahnya para ulama-ulama ini. Sebab tidak ada contoh ya seorang ulama yang arif billah meninggalkan syariat kemudian menampilkan hanya sebatas hakikat. Pasti akan berjalan seiring. Syariatnya ya disiplin, tapi di dalam syariatnya itu ada praktek hakikat. Ini baru tahakkoko, benar-benar ya pas, ya istilahnya kalau ramuannya itu komposisinya pas, sehingga tidak menyebabkan mabuk atau menyebabkan masalah itu. Dan tiadalah dapat ia keluar daripada hingga didakwa ialah hal dengan tiada berhal dan diikutkan dengan segala iktikad yang tiada layak pada hak ta'ala. A'adanallah. Jadi mu'alif ini sudah memberikan penjelasan. Jika persyaratan dalam belajar ilmu hakikat tadi tidak dipenuhi dengan baik, ya, potensi untuk aneh-aneh, neko-neko, ya, itu sangat tinggi sekali. Nah, kalau sudah aneh-aneh, neko-neko, itu biasanya untuk diluruskan, ya, untuk kembali kepada aturan agama yang hak, yang benar, itu sulit. Itu. Kalau ada orang ngaku hakikat terus sudah terbiasa nggak sholat, itu disuruh sholat itu beratnya minta ampun. Karena menurut orang yang mabuk ini, saya diem ini sholat saya beda dengan Anda kan masih awam gitu. Bahasanya sudah terus berargumentasi dengan ilmu, tapi sesungguhnya ini hawa nafsu yang sedang dominan pada dirinya gitu. Kemudian di dalam prakteknya ya pasti menimbulkan masalah ya di tengah masyarakat dan menimbulkan kontroversi, karena yang sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, para ulama sufi muhakkikin ya tidak pernah mempraktekkan cara-cara yang seperti itu. Jadi maka kalau mabuk hakikat atau sudah keblinger ya di dalam pemahaman hakikat, ini sulit untuk diluruskan. Karena dia sudah merasa di langit, merasa di awang-awang. Kemudian suruh tertib syariat, ini berat gitu. Ini sudah diprediksi ya oleh mu'alif bahwa potensi itu ya terjadi di tengah masyarakat gitu. A'adanallah, ini sampai mu'alifnya a'adana, semoga melindungi ya kepada kami siapa Allah min dalik, dari tersebut, maksudnya dari penyimpangan pemahaman ilmu hakikat sehingga menimbulkan praktek yang salah dan sesat. Itu ini yang disebut a'adanallah min dalik. Maka sejujurnya bagi saudara yang menuntut dan mengusahakan rahasia, sembunyikan itu supaya menjadi ahlinya. Jadi mu'alif menegaskan kembali, kalau sudah paham ilmu hakikat
ya sudah cukup dinikmati, dirasakan, disembunyikan. Tidak perlu dipamerkan, tidak perlu dibuat status, tidak perlu untuk gaya-gayaan. Karena ilmu ini berbahaya. Kalau dibuat gaya-gayaan atau dibuat pamer atau dibuat status, itu bahaya. Itu bisa ya menghantam dirinya sendiri. Gitu. Ini mu'alif menjelaskan seperti ini. Ya kalau sudah paham, ya dirasakan, disembunyikan, tidak untuk dibuat gaya-gayaan atau dibuat status atau dibuat ya supaya keren dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Dengan demikian, kalau dia tertib di dalam pengamalannya, ya bisa menyembunyikan dengan baik, maka dia akan menjadi ahlinya dan akan memperoleh kemenangan di dalam akhirat. Artinya selamat di dunia akhirat. Praktek di dunianya tertib, syariat hakikat thariqahnya, insya Allah ya di akhirat juga akan diberikan kemenangan, yaitu kemenangan ya wusul ilallah ya. Tentu ini bagi seorang salik adalah menjadi tujuan utamanya. Kata Imam Hujatul Islam, ya, menurut Hujatul Islam Imam Ghazali ya di dalam Ihya ya. Ini dijelaskan barang siapa dia ya tidak memperoleh dari ilmu ini, yaitu ilmu batin atau ilmu hakikat. Jadi barang siapa kok tidak sampai bisa memperoleh anugerah ilmu batin ini atau ilmu hakikat ini atau ilmu rahasia ini, dikhawatirkan ya baginya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah ya. Kalau di kitab Ihya juz 1 itu Imam Ghazali menggunakan khawatir dia mati su'ul khotimah. Tapi di sini oleh Syekh Nafis menggunakan redaksi yaitu ditakut atasnya mati atas kafir. Jadi matinya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Dan sekurang-kurang perolehnya daripada itu membesarkan akan dia dan mentaslimkan akan orang yang mempunyai dia. Itu. Jadi menurut Imam Ghazali ya, kalau ada orang ya, mau ustadz, mau kiai, mau ulama itu, kok sampai nggak bisa menerima ilmu ini, ya ilmu batin, ilmu hakikat, itu ilmu rahasia tadi, ya dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Ya karena mereka dalam beribadah untuk sampai pada tahapan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ya beribadahlah kamu sampai datang keyakinan. Kalau hanya belajar ilmu fikih sulit untuk mencapai pada kualitas tahapan sesuai yang dimaksud oleh ayat tersebut. Ya paling sholat ya hanya sekedar absen gitu, kayak karyawan di kantor. Tapi kalau orang yang sudah paham ilmu hakikat, ya itu tentu beda. Dia ada kerinduan, ada sauk, ada mahabbah. Dalam ibadahnya ya muncul ya pemahaman secara kasfi dan juga bisa merasakan hudurullah itu. Nah, maka orang-orang yang tidak sampai merasakan ilmu ini, ya ini menurut Imam Ghazali dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Atau misalnya jika tidak paham, ya sudah, ya menghormati atau taslim terhadap orang yang memiliki ilmu ini, gitu. Bagi orang yang sudah paham ilmu hakikat, ya sudah. Kalau kita nggak paham, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dia ingkar, gitu. Ini nasihat dari Imam Ghazali, ya.
Jadi mentaslimkan akan orang yang mempunyai dia itu. Kata setengah arifin, ya, kata setengah arifin, ini makolahnya arifin, barang siapa tiada baginya peroleh di dalam ilmu ini, yakni ilmu batin, ini. Barang siapa ada padanya dua perkara, ya, niscaya tiada terbuka baginya suatu jua daripada ilmu ini. Nah, ini ada lanjutan. Orang untuk bisa terbuka memahami ilmu hakikat, ini kalau masih ada dua hal, ini sulit untuk bisa terbuka memahaminya. Yang pertama yaitu bid'ah. Yang kedua itu kibir. Ya. Apa sih bid'ah? Ya. Bid'ah di sini yaitu mengamalkan sebuah kaifiat atau ilmu yang tidak memiliki dasar. Ini yang paling bahaya. Contoh, ketika belajar ilmu hakikat, kemudian dalam prakteknya dengan entengnya mengabaikan syariat, sholat 5 waktu, ini kan bid'ah. Lah kok bid'ah? Ya iya, wong Nabi memberikan teladan, ya harus tertib di dalam sholat 5 waktunya. Ini tiba-tiba dia keluar dari ajaran Nabi. Ini kan bid'ah namanya. Tidak sholat, ya, kemudian mengabaikan syariat, melanggar aturan-aturan Allah itu. Termasuk yang paling bahaya, dia melakukan kemaksiatan atas dasar ilmu hakikat. Ini yang disebut bid'ah itu seperti ini. Kalau prakteknya tertib, ngikuti sunnahnya Nabi, ngikuti ya asarnya sahabat, ngikuti makolahnya para sufi muhakkikin, insya Allah aman, tertib. Gitu. Tapi kalau dia tadi enggak, pondasi ilmunya enggak kuat, nah, kemudian aneh-aneh ya dalam menafsirkan ilmu hakikat, maka yang terjadi ini yang disebut bid'ah yang sesungguhnya. Nabi mengajarkan sholat, dia enggak sholat. Nabi mengajarkan untuk haji, nah, menurut dia haji enggak penting. Ngapain haji jauh-jauh itu. Nah, jadi akhirnya ajarannya aneh-aneh. Ini yang disebut bid'ah ya. Ketika dia sudah mulai keluar dari ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi, para sahabat dan juga para ulama muhakkikin. Itu. Ini yang paling penting. Karena itu supaya kita tidak masuk kelompok ini, ya ngikutin aja guidance, panduan yang sudah disampaikan oleh para ulama muhakkikin. Yang kedua kibir, sombong. Ini penyakitnya orang belajar ilmu hakikat itu kibir. Kenapa kok kibir? Karena dia seolah-olah merasa paham ilmu yang di atas syariat. Gitu. Jadi merasa ini ilmu yang istimewa. Ya, resikonya lagi karena merasa ini ilmu istimewa, akhirnya ngeremehin syariat, ngeremehin praktek ya sholat, praktek wudhu, praktek ibadah sesuai dengan aturan syariat. Dan resiko lagi kemudian meremehkan ustadz-ustadz yang dianggap ustadz syariat. Gitu. Jadi potensi kibir ini tinggi. Contoh misalnya ada orang yang paham ilmu hakikat, ya, istilahnya ngaji ilmu nausorob nggak ngerti, Quran hadis nggak, suruh baca Quran bisa jadi belepotan gitu ya. Tapi gara-gara dia paham hakikat, ini bisa muncul kibir sombong. Ente nggak ada apa-apanya. Gitu. Nah, karena dia kibir sombong, ya akhirnya apa? Selamanya nggak akan sampai wusul ilallah seorang salik kalau di dalamnya masih ada kibir tadi. Apalagi kibir terhadap ilmu syariat tadi, kibir terhadap ulama syariat.
Gitu. Padahal dia disuruh nyari dasar ayat atau hadis dia bingung gitu. Tapi gara-gara dia paham hakikat itu sombongnya sundul langit itu, sehingga mengecilkan yang lain. Nah, ini penyakit yang sering terjadi menghinggapi orang-orang yang belajar ilmu hakikat. Nah, maksud mu'alif ini supaya kita menghilangkan dua penyakit ini. Jangan melakukan bid'ah, yaitu ya kita harus ngikutin ibadah sesuai sunnahnya Nabi. Itu. Kalau kita sampai melanggar, nggak sholat, nggak jumatan, ya ini berarti kita sudah bid'ah. Itu. Yang kedua, setelah paham ilmu hakikat, dipraktekkan secara tertib, karena syariat dan hakikat ibarat keris dan warongko, gitu, saling bersinergi. Nah, kemudian dia prakteknya aneh, ya anehnya akhirnya jadi zindik, ditambah sombong lagi, merasa ahli hakikat yang memiliki makom kedudukan tertinggi. Dan paling berbahaya lagi kemudian ngaku-ngaku jadi wali gitu. Ini yang paling berbahaya lagi, ngaku-ngaku jadi wali ya, padahal sesungguhnya ya hanya wali murid gitu ya, wali santri, bukan wali yang hakiki, bukan waliyullah. Kan kalau waliyullah ya pasti tertib ya, pasti ngikutin sunnahnya Nabi, pasti dia ngikutin aturan-aturan ya di dalam agama Islam itu. Jadi dua hal ini yang menjadi catatan penting bagi orang yang belajar ilmu hakikat, jangan sampai muncul bid'ah, yaitu melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, yaitu ya contohnya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, jangan muncul kibir, kemudian merasa paling hebat, merasa paling alim, merasa paling segalanya. Ini harus dinetralkan, harus tertib ngikutin. Untuk menghilangkan bid'ah harus ngikutin syariat Nabi secara utuh. Untuk menghilangkan kibir harus menanamkan tawadhu pada dirinya. Wa fauqa kulli ilmin alim. Ya aku paham hakikat, tapi kan masih ada ilmu lain yang belum aku pahami. Sehingga dia tawadhu. Oh aku paham hakikat, tapi ini kan masih cetek gitu. Jadi terus dia melihat ke dalam dirinya, tidak sampai muncul sifat kibir. Nah demikian penjelasan dari Syekh Nafis. Mudah-mudahan dari penjelasan ini ya menjadi pegangan kita di dalam memahami ilmu hakikat, mempraktikkan ilmu hakikat, sehingga kita selamat ya dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin.